Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Putu Ruzira Yurisma Puspa, NIM 19026111084, dokter muda bagian anestesi periode 4 Mei sampai 17 Mei 2020. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Intraoperatif atau Manajemen Durante Operatif, di mana video ini dibuat dalam rangka mengikuti Kepanitraan Klinik Madya atau KKM di SMF atau Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah pada tahun 2020. Adapun yang dimaksud dengan fase intraoperatif yaitu fase yang dimulai ketika pasien masuk ke bagian atau ruang bedah dan berakhir pada saat pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Tujuan dari fase intraoperatif ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas penatalaksanaan pasien, di mana fase ini dibagi menjadi dua, yaitu fase pemilihan anestesi dan juga fase monitoring intraoperatif. Adapun untuk pemilihan anestesi yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada fase preoperatif, ada faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan anestesi yaitu umur, jenis kelamin, status fisik, jenis operasi berdasarkan 4SI yaitu lokasi, posisi, manipulasi, dan juga durasi. Kemudian, keterampilan operator dan peralatan yang digunakan, keterampilan atau kemampuan pelaksana anestesi dan juga sarannya, kemudian status rumah sakit, dan juga yang terakhir adalah permintaan dari pasien. Untuk jenis anestesi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu anestesi umum, anestesi lokal, dan juga anestesi regional, di mana akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu anestesi umum. Anestesi umum ini merupakan yang pertama yaitu anestesi umum. Anestesi umum ini merupakan tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral dan disertai dengan hilangnya kesadaran. Namun hilangnya kesadaran ini dapat pulih kembali atau bersifat reversibel. Adapun trias dari anestesi itu yang pertama adalah hipnotika, yaitu hilangnya kesadaran dari pasien. Yang kedua yaitu anestesi atau bebas nyeri dari pasien, dan yang ketiga yaitu relaksasi otot, di mana pasien mengalami kelumpuhan dari otot rangka. Keuntungan dari anestesi umum ini sendiri yaitu efek relaksasi ototnya itu tepat dan juga dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, anestesi umum ini memungkinkan untuk pengontrolan jalan, sistem, dan juga sirkulasi dari pernafasan. Kemudian, untuk anestesi umum ini dapat disesuaikan dengan mudah apabila diperlukan perpanjangan waktu operasi. Selain itu, anestesi umum juga bisa diberikan secara cepat dan bersifat reversibel. Namun, ada juga kerugiannya, yaitu membutuhkan perawatan yang lebih rumit dan juga persiapan pasien praoperasi. Kemudian, anestesi umum ini juga berhubungan dengan beberapa komplikasi seperti mual, muntah, sakit kepala, menggigil, dan juga terlambatnya pengembalian fungsi mental secara normal. Adapun teknik anestesi umum itu yaitu intravena, inhalasi, dan juga imbang. Untuk intravena itu biasanya digunakan untuk tindakan yang singkat atau untuk induksi anestesi. Sedangkan untuk teknik inhalasi itu biasanya teknik anestesi yang menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap atau volatil sebagai zat anestetik dan diberikannya melalui udara pernafasan. Dan yang terakhir adalah teknik imbang. Untuk anestesi umum sendiri itu ada persiapan untuk induksi anestesi yang disingkat sebagai statics, di mana S-nya itu merupakan scope. Di sini kita perlu untuk menyiapkan stetoskop untuk mendengarkan suara paru dan juga suara jantung. Selain stetoskop juga perlu dipersiapkan laryngoskop
dengan pemilihan blade yang sesuai dengan usia pasien. Selain itu juga lampunya harus terang. Selain itu, yang kedua adalah tube, di mana kita harus memilih pipa trakea ini juga sesuai dengan usia dari pasien. Apabila pasien dengan usia di bawah 5 tahun, pilih pipa yang tanpa balon, dan untuk pasien di atas 5 tahun, itu pilih pipa dengan balon. Selanjutnya, yaitu E atau airway, di mana ini kita memilih juga pipa, di mana pipanya ini ada dua pilihan, yaitu pipa mulut faring atau oropharyngeal airway, atau juga ada orotracheal airway. Kemudian bisa juga pipa hidung faring atau nasotracheal airway. Selanjutnya yaitu T atau tape, yaitu plaister untuk yang digunakan untuk fiksasi dari pipa. Kemudian I atau introducer seperti mandarin atau stilet. Dan selanjutnya yaitu C atau konektor. Ini merupakan penyambung antara pipa dan juga peralatan anestesi. Dan yang terakhir adalah S, suction, itu merupakan penyedot lendir, ludah, dan lain-lain. Untuk anestesi umum intravena, itu contohnya yaitu propofol, ketamin, tiopental, dan juga opioid seperti morfin, fentanyl, petidin, dan juga fentanyl. Propofol ini sendiri dapat menurunkan tekanan darah selama induksi anestesi, karena menurunnya resistensi arteri perifer dan juga venodilatasi. Sedangkan ketamin ini mempunyai sifat analgesik dan juga anestesik. Untuk opioid, opioid sendiri ini tidak mengganggu kardiovaskular, sehingga biasanya digunakan untuk induksi pasien dengan kelainan jantung. Selanjutnya yaitu anestesi umum inhalasi. Yang sering digunakan yaitu nitrit oxide, kemudian halotan, kemudian enfluran, isofluran, dan juga sevofluran. Untuk nitrit oxide sendiri ini, gasnya bersifat anestesik lemah. Biasanya pemberian anestesi dengan nitrit oxide ini harus disertai dengan oksigen minimal 25% untuk menghindari hipoksia difusi. Untuk halotan itu sering dikombinasikan juga pemberiannya dengan pemberian nitrit oxide. Untuk enfluran itu dia pada elektroensefalografi itu dapat menimbulkan tanda-tanda epileptik. Dan dia sifatnya lebih iritan dibanding halotan. Selanjutnya yaitu isofluran. Isofluran ini dapat meninggikan aliran darah otak dan juga tekanan intrakranial, serta efeknya terhadap depresi jantung dan juga curah jantung itu minimal. Dan yang terakhir adalah sevofluran, yaitu obat ini memiliki efek terhadap kardiovaskular yang cukup stabil dan juga jarang menyebabkan aritmia. Setelah pemberian ini dihentikan, dapat cepat dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya, untuk teknik anestesi umum inhalasi itu ada 4, yaitu dengan sungkup muka, dengan sungkup laring, dengan pipa endotrakea nafas spontan, dan juga dengan pipa endotrakea nafas kendali. Dan yang terakhir yaitu anestesi imbang, itu merupakan teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obatan, baik dari obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi, atau kombinasi teknik general anestesi dengan anestesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Yaitu yang pertama, efek hipnosis yang diperoleh dengan mempergunakan obat hipnotik atau obat anestesi umum yang lainnya. Yang kedua, yaitu efek analgesi yang diperoleh dengan mempergunakan obat analgesik opiat atau obat general anestesi atau dengan cara analgesi regional. Dan yang terakhir yaitu untuk efek relaksasi yang diperoleh dengan mempergunakan obat pelumpuh otot atau general anestesi, atau bisa juga dengan cara analgesi regional. Biasanya untuk anestesi imbang ini dilakukan pada operasi besar dan lama seperti kraniotomi, torakotomi, laparotomi, operasi dengan posisi khusus, misalnya posisi miring atau tengkurap, dan juga operasi yang berlangsung lama, yang durasinya lebih dari 1 jam.
Yang kedua yaitu anestesi lokal, yaitu anestesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan pada daerah atau di sekitar lokasi pembedahan yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang sifatnya itu yaitu temporer. Untuk anestesi lokal sendiri ini tidak disertai dengan hilangnya kesadaran. Adapun jenis-jenis anestesi lokal yaitu yang pertama topikal, infiltrasi lokal, dan juga blok lapangan. Untuk topikal ini sendiri yaitu berupa pengolesan atau penyemprotan analgesik lokal di atas selaput mukosa seperti mata, hidung, dan faring. Contohnya yaitu spray, pasta, maupun tetes mata. Selanjutnya yaitu jenis infiltrasi lokal itu merupakan penyuntikan larutan analgesik lokal yang diarahkan langsung di sekitar tempat lesi maupun luka dan juga daerah sekitar insisi atau juga disebut sebagai daerah yang akan dieksplorasi. Contohnya adalah pada vulnus apertum yang kecil sampai sedang. Selanjutnya untuk blok lapangan itu merupakan penyuntikan analgesik lokal langsung ke saraf utama atau plexus saraf. Contohnya yaitu pada luka terbuka yang ukurannya besar dan juga pada ekstirpasi tumor. Selanjutnya yaitu anestesi regional, yaitu dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio tertentu dan menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat temporer dan tidak disertai dengan kehilangan kesadaran. Jenis-jenisnya yaitu blok saraf, blok plexus brachialis, blok spinal subarachnoid, blok spinal epidural, dan blok regional intravena. Untuk blok saraf itu dilakukan di perjalanan saraf yang melayani daerah yang akan dieksplorasi. Suntikannya biasanya jauh dari daerah site of operasi. Misalnya pada daerah tangan itu biasanya disuntikan pada daerah nervus radialis, pada nervus medianus maupun nervus ulnaris. Sedangkan pada daerah kaki itu biasanya pada daerah nervus ischiadicus, nervus femoralis, nervus peroneus, nervus tibialis, dan itu tuh biasanya tergantung dari lokasinya. Selanjutnya yaitu blok plexus brachialis. Ini biasanya menyebabkan anestesi pada lengan atau ekstremitas superior. Yang ketiga yaitu blok spinal subarachnoid, yaitu blok regional dengan cara menyuntikkan anestesi ke dalam ruang subarachnoid dengan tindakan fungsi lumbal. Yang keempat yaitu blok spinal epidural, yaitu dengan menyuntikkan anestesi lokal ke ruang epidural dengan cara pendekatan torakal, lumbal, maupun kaudal. Dan yang terakhir yaitu blok regional intravena, ini dilakukan penyuntikan larutan analgetik lokal ke dalam vena yang telah dieksanguinasi dan diestilasi bagian proksimalnya dari sirkulasi sistemik dengan menggunakan turniket pneumatik. Adapun standar pemantauan dasar intraoperatif yaitu standar yang dua standar, yaitu standar 1, yaitu tenaga anestesi yang berkualitas harus berada di dalam kamar bedah selama pemberian anestesi atau analgesi. Ini untuk memantau pasien dan juga memberikan antisipasi segera terhadap perubahan abnormal yang kemungkinan terjadi pada saat dilakukan tindakan operasi. Standar selanjutnya itu standar kedua, yaitu selama pemberian anestesi atau analgesik, jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi pasien itu harus dievaluasi secara teratur dan sering. Bahkan pada kasus-kasus tertentu harus dilakukan secara kontinu. Untuk jenis pemantauannya yaitu ada pemantauan kedalaman anestesi, pemantauan fungsi cerebral, pemantauan oksigenasi dan ventilasi, kemudian hemodinamik, suhu tubuh, fungsi ginjal, manajemen cairan, dan juga kerja mesin anestesi. Untuk yang pertama yaitu pemantauan kedalaman anestesi, biasanya pada pemberian anestesi ringan itu akan didapatkan keluarnya air mata, kemudian tekanan darah yang naik, kemudian laju pernafasan yang naik secara spontan, kemudian otot tegang, dan juga pasien berkeringat. Kemudian untuk pasien dengan anestesi dalam itu biasanya didapatkan pupil yang dilatasi, kemudian bradikardi, hipotensi, hipoventilasi, dan juga otot-otot menjadi rileks. Yang kedua yaitu fungsi cerebral. Pada anestesi regional biasanya pasien sadar dan orientasi waktu, tempat, dan juga personel.
Sedangkan untuk anestesi umum itu perlu diukur ukuran diameter pupil, kemudian respon pupil terhadap cahaya dan juga elektroensefalogram. Kenapa fungsi cerebral ini perlu dipantau? Karena obat anestesi ini akan menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat, sehingga diperlukan dukungan fungsi sistem organ respirasi dan juga sistem sirkulasi. Selanjutnya yaitu pemantauan jalan nafas. Ini tujuannya adalah untuk mempertahankan keutuhan dari jalan nafas. Caranya yaitu bisa dengan teknik sungkup maupun intubasi trakea yang dipantau secara ketat dan juga kontinu. Untuk pasien dengan pola nafas spontan, pemantauannya itu bisa dilakukan melalui gejala atau tanda berikut, yaitu terdengar suara nafas patologis, kemudian gerakan kantong reservois yang terhenti atau menurun, kemudian yang terakhir yaitu tampak gerakan dada paradoksal. Selanjutnya, selain pemantauan jalan nafas, itu perlu dilakukan pemantauan oksigenasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kadar zat asam di dalam udara atau gas inspirasi dan juga di dalam darah. Hal ini dilakukan terutama pada anestesi inhalasi. Caranya yaitu dengan memeriksa kadar oksigenasi gas inspirasi. Dilakukan dengan memperdalam alat pulse oximeter yang mempunyai alarm batas minimum dan juga maksimum. Untuk oksigenasi darah itu diperiksa secara klinis dengan melihat warna dari darah luka operasi dan juga permukaan mukosa secara kualitatif dengan alat oximeter dan juga pemeriksaan gas darah. Selain oksigenasi juga perlu dilakukan pemantauan ventilasi, di mana tujuannya adalah untuk memantau keadekuatan ventilasi. Caranya dengan mengawasi gerak naik turunnya dada, kemudian gerak kembang kempisnya kantong reservoir atau auskultasi dari suara nafas. Pemantauan ini dilakukan dengan memantau end-tidal karbon dioksida, terutama pada pasien dengan operasi yang lama, seperti pada pasien operasi kraniotomi. Kemudian perlu dilakukan analisa gas darah itu untuk menilai tekanan parsial dari karbon dioksida. Pemantauan ini biasanya dilakukan terutama pada pasien dengan tindakan bedah saraf, bedah toraks, dan juga pada kasus pasien dengan risiko tinggi. Selanjutnya yaitu pemantauan fungsi hemodinamik. Tujuannya yaitu untuk memastikan fungsi sirkulasi pasien itu tetap adekuat. Caranya dengan menghitung denyut nadi secara teratur dan sering dengan stetoskop prekordial atau secara manual pada orang dewasa. Selain itu dilakukan monitor tekanan darah yang bisa dilakukan dengan non-invasif, yaitu dengan tensimeter air raksa yang diukur secara teratur dan sering, maupun bisa secara invasif, yaitu dengan menggunakan biasanya digunakan pada pasien dengan risiko tinggi atau bedah ekstensif yang dilakukan secara kontinu selama tindakan berlangsung. Bisa juga dilakukan kanulasi vena sentral itu untuk menilai aliran darah balik ke jantung. Biasa dikerjakan pada pasien dengan kasus risiko tinggi. Selanjutnya yaitu pemantauan suhu tubuh. Karena obat bius itu juga mempengaruhi pusat pengatur suhu dan juga menghalangi produksi panas, sehingga ada risiko untuk terjadinya hipotermi. Tujuan dari pemantauannya ini yaitu untuk mempertahankan suhu tubuh dan bisa dilakukan dengan cara apabila dicurigai ada akan ada atau ada, maka suhu tubuh harus diukur secara kontinu pada daerah sentral tubuh melalui esofagus atau melalui rektum dengan termometer khusus yang dihubungkan dengan alat pantau yang mampu menayangkan secara kontinu. Biasanya dalam keadaan anestesi, faktor yang mempengaruhi pengaturan suhu tubuh itu yang pertama adalah jenis dari sirkuit anestesi. Yang kedua, tebal dan lebarnya kain penutup operasi. Yang ketiga, intensitas lampu operasi. Yang keempat, suhu kamar operasi. Yang kelima, luas permukaan tubuh yang terbuka selama operasi. Dan yang terakhir adalah anestesi dan pembedahan yang memakan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu pemantauan fungsi ginjal. Ginjal sebagai organ ekskresi itu memberikan informasi tentang keadekuatan hemodinamik. Dalam anestesi, urin ini dipengaruhi oleh obat anestesi, tekanan darah,
volume darah, dan juga faal ginjal. Untuk produksi minimal urin yaitu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Yang perlu dinilai yaitu keadaan pre-renal, renal, dan juga post-renal. Yang ketujuh yaitu manajemen cairan, di mana tujuannya yaitu untuk memperbaiki keseimbangan cairan, misalnya pada dehidrasi dan hipovolemi, kemudian untuk menjaga dan memperbaiki konstitusi plasma, kemudian mengamankan sirkulasi yang cukup, biasanya pada kombinasi dengan zat vasoaktif dan atau kardioaktif, dan yang terakhir yaitu untuk mengamankan suplai oksigen yang cukup ke seluruh organ. Perlu dilakukan monitor jumlah perdarahan selama pembedahan yang dihitung dari botol penghisap. Itu untuk perdarahan akut sendiri bisa dapat diatasi dengan pemberian kristaloid, koloid, plasma expander, atau produk darah. Kemudian perlu juga diawasi warna pendarahan, apakah warnanya merah tua atau merah muda. Dan yang terakhir adalah pemantauan kerja mesin anestesi. Yang perlu dipantau yaitu sumber gas, nitrit atau oksigen, kemudian meter aliran, alat penguap obat bius, lubang keluar gas, kemudian kendali oksigen darurat, sirkuit anestesi, konektor, dan juga pipa endotrakea yang telah terpasang. Nah, untuk mesin anestesi sendiri ini digunakan untuk memelihara kekuatan anestesi atau memelihara kematian. Kemudian digunakan untuk memelihara keadekuatan oksigenasi ventilasi, yaitu memelihara kehidupan. Dan untuk mesin anestesi ini dapat terdiri dari beberapa komponen yang dapat mengalami kerusakan, sehingga mesin ini perlu dilakukan pemantauan. Sekian pemaparan materi mengenai intraoperatif atau durante operatif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi fase post operatif atau pasca operatif. Terima kasih.